Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya akan menggambar Masjid Agung Banten yang terletak di Provinsi Banten. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Setiap harinya masjid ini ramai dikunjungi para peziarah yang datang tidak hanya dari Banten dan Jawa Barat, tetapi juga dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid Agung Banten menampilkan desain eklektik, bukti pengaruh internasional di Banten. Pada saat pembangunannya pada tahun 1552, masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur Jawa pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf sampai Sultan ketiga Kesultanan Banten pada tahun 1556. Sebuah aula di samping masjid yang digunakan untuk mushola perempuan bergaya Jawa ditambahkan pada masa pemerintahan Maulana Muhammad. Serambi sebelah selatan masjid diubah menjadi makam berisi sekitar 15 makam. Pada tahun 1632, minaret setinggi 24 meter ditambahkan ke kompleks masjid. Minaret ini dirancang oleh seorang Tionghoa bernama Cek Ban Cut. Sekitar periode yang sama, tiamah dua lantai bergaya Belanda ditambahkan ke masjid ini mengikuti desain Hendrik Lucas Kardel, seorang warga Belanda yang masuk Islam. Elemen desain masjid ini memiliki pengaruh agama budaya dari Islam, Hindu, Buddha, Tiongkok, dan Belanda. Budaya-budaya tersebut tidak hanya memaksakan nilai dan gayanya pada arsitektur masjid, tetapi juga berbaur dengan baik dengan budaya Jawa di Indonesia. Misalnya ada perpaduan unsur arsitektur Hindu dan Jawa yang terdiri dari konstruksi bata Belanda. Kardel yang menggabungkan fitur arsitektur Eropa. Awal desainnya yang terutama dapat dilihat pada minaret atau bangunan tiamah dan dinding masjid. Hal inilah yang membedakan Masjid Agung Banten dengan masjid tradisional lainnya di Indonesia, karena terdapat perpaduan budaya yang berbeda yang tertanam dalam desain dan elemen arsitekturalnya. Di masjid ini juga terdapat kompleks pemakaman Sultan-Sultan Banten beserta keluarganya, yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, lalu Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Sementara di sisi utara Serambi Selatan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin serta beberapa makam lainnya. Oke teman-teman, sekiranya cukup untuk cerita gambar masjid kali ini. Semoga tetap menghibur dan menginspirasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.